Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zulfa Amia Rahman dengan NIM 2105096028. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media BK yang diampu oleh Bapak Didik Kurniawan, SPD MPD. Di sini saya akan membahas mengenai layanan BK dalam bidang pribadi. Baik, ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, apa itu layanan BK dalam bidang pribadi? Yang kedua, pendekatan bimbingan apa saja yang dapat digunakan dalam bidang pribadi? Kemudian yang ketiga, bagaimana memberikan layanan BK bidang pribadi terhadap siswa yang memiliki krisis kepercayaan diri. Dan yang terakhir, solusi apa yang dapat diberikan terhadap masalah siswa yang memiliki krisis kepercayaan diri. Baik, jadi layanan BK bidang pribadi merupakan layanan yang diberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah-masalah pribadinya. Dengan layanan ini, siswa akan dibantu dalam mengenal, menemukan, dan mengembangkan pribadi yang sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Dengan begitu, siswa dapat menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadinya secara mandiri dengan melakukan penyesuaian diri atau beradaptasi ataupun kegiatan rekreatif lainnya. Kemudian, materi selanjutnya ialah pendekatan bimbingan konseling bidang pribadi. Jadi, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam layanan BK bidang pribadi. Yang pertama ialah pendekatan krisis. Jadi, pendekatan krisis ialah upaya pendekatan yang diarahkan kepada individu yang memiliki krisis atau masalah, yang bertujuan untuk mengatasi masalah siswa, di mana dalam pendekatan krisis ini, guru BK atau konselor menunggu konseli datang, menyampaikan masalah yang tengah dihadapinya, kemudian guru BK atau konselor dapat memberikan bimbingan yang sesuai untuk membantu konseli menghadapi masalahnya. Kemudian yang kedua, pendekatan remedial. Jadi pendekatan remedial merupakan upaya bimbingan yang bertujuan untuk memperbaiki kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa atau individu dengan memberikan arahan. Jadi pada pendekatan ini, konselor atau guru berfokus pada kelemahan yang dimiliki oleh individu dan berupaya dalam memperbaikinya. Kemudian yang ketiga ialah pendekatan preventif. Pendekatan ini diberikan kepada individu untuk mengantisipasi ataupun mencegah suatu masalah agar tidak terjadi pada individu. Jadi di sini konselor berupaya dalam memberikan pengajaran mengenai suatu pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah atau mengantisipasi suatu masalah terjadi. Kemudian pendekatan yang keempat ialah pendekatan perkembangan. Jadi pendekatan perkembangan ialah upaya yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan dirinya secara maksimal atau optimal. Bimbingan konseling yang ada pada saat ini pun menggunakan bimbingan dan konseling perkembangan yang memberikan bantuan kepada individu mengenai pencegahan masalah dan pengembangan dirinya agar semakin optimal. Kemudian materi ketiga ialah bagaimana memberikan layanan BK bidang pribadi terhadap siswa yang memiliki krisis kepercayaan diri. Jadi sebelumnya, kepercayaan diri merupakan sikap, keyakinan,
ataupun penilaian terhadap kemampuan yang kita miliki, di mana kita dapat melakukan sesuatu secara bebas dan melakukan apa saja yang kita inginkan, di mana kita juga bertanggung jawab penuh atas tindakan maupun keputusan yang kita ambil. Dengan adanya kepercayaan diri, kita dapat mendorong diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Maka dari itu, individu yang mengalami krisis kepercayaan diri akan mengalami kesulitan dalam hidupnya dan dalam penyesuaian dirinya. Krisis kepercayaan diri juga terjadi dikarenakan individu mengalami krisis identitas, di mana hal ini menyebabkan individu menjadi tidak yakin dengan kemampuan yang dia miliki. Dengan begitu, mereka juga akan sulit beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi dan selalu merasa bermasalah dengan penampilannya, dengan penampilan dirinya karena ketidakpercayaan dirinya tersebut. Dan yang terakhir, mereka akan merasa tidak mendapat dukungan dari pihak manapun. Lalu, solusi apa yang dapat diberikan terhadap individu yang mengalami krisis kepercayaan diri ini? Baik, di sini terdapat beberapa solusi terhadap permasalahan ini. Yang pertama ialah guru BK atau konselor dapat memberikan layanan kepada individu tersebut atau siswa dengan melakukan konseling individual. Layanan konseling individu memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan bantuan secara langsung atau tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka pengentasan masalah yang dihadapinya. Kemudian yang kedua ialah dengan memberikan dorongan kepada siswa agar mereka mau melakukan hal baru dan keluar dari zona nyaman. Di sini, guru dapat mendorong siswa dalam menerima dirinya sendiri sehingga mereka dapat mengevaluasi diri mereka dan mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri mereka. Kemudian yang ketiga ialah dengan memberikan apresiasi atau pujian terhadap keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa atau individu. Jadi, hal sekecil apapun yang telah dilakukan oleh siswa dan sekecil apapun progresnya, guru perlu memberikan apresiasi, karena hal ini dapat mendorong siswa dalam membangun rasa percaya diri mereka. Kemudian yang keempat ialah guru BK atau konselor dapat menjadi contoh figur yang baik kepada peserta didik, di mana guru dapat menceritakan bagaimana usaha mereka terhadap pencapaian yang telah mereka capai. Guru juga dapat menceritakan bagaimana mereka membangun kepercayaan diri dalam dirinya, sehingga mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Demikianlah materi yang saya bahas. Untuk itu, kita perlu membangun dan meningkatkan rasa percaya diri yang ada pada diri kita. Karena sikap percaya diri juga membuat kita yakin dengan potensi yang kita miliki, sehingga akan membangun keberanian dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Hal ini juga dapat membuat kita lebih optimis dan lebih berpikir positif ke depannya terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan, dan lebih berfokus pada usaha yang telah kita lakukan, bukan pada hasil. Tetapi sikap percaya diri yang berlebihan juga tidak baik, karena memungkinkan kita akan menerima pekerjaan apa saja yang bahkan kita sendiri belum mempunyai keterampilan terhadap hal tersebut atau di bidang tersebut. Untuk itu, sikap percaya diri yang kita miliki pun perlu diatur dan kita perlu menempatkan sikap tersebut sesuai dengan kapasitasnya.
Di sini, peran orang tua juga akan sangat membantu dalam membangun kepercayaan diri pada anak, di mana orang tua dapat menjadi pendengar yang baik bagi anak, kemudian menunjukkan sikap menghargai pada anak, lalu memberikan anak kesempatan untuk membantu sehingga mereka merasa dihargai dan merasa berguna. Sedangkan dalam lingkungan sekolah, guru juga memiliki peran penting dalam membangun rasa percaya diri pada siswa atau peserta didik, terutama guru BK, dengan layanan pada bidang bimbingan pribadi yang meliputi pemantapan keimanan, potensi diri, bakat, dan minat. Guru dapat membantu siswa untuk memahami, menilai, dan mengembangkan potensi serta bakat dan minat siswa. Menurut Prayitno, layanan bimbingan pribadi bertujuan dalam membantu siswa untuk menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sehat secara jasmani maupun rohani. Jadi di sini ada beberapa tips yang saya gunakan dan saya tanamkan dalam meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama ialah dengan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang tentunya istimewa dan memiliki ciri khas yang berbeda. Kemudian yang kedua, abaikan komentar dan tanggapan negatif dari orang lain, karena pada proses meningkatkan kepercayaan diri, tentu saja ada orang-orang sekitar kita yang selalu ingin menjatuhkan kita. Untuk itu, tetaplah fokus pada tujuan awal untuk membangun rasa percaya diri. Tetapi, apabila komentar atau kritik yang didapatkan itu dapat membangun dan bermanfaat untuk diri kita, maka kita dapat menerima hal tersebut dan melakukan introspeksi diri agar berubah ke arah yang lebih baik. Lalu, kita juga dapat memberanikan diri untuk membuka obrolan dengan orang lain atau orang-orang yang baru kita kenal. Mengapa? Karena apabila kita sudah terbiasa berbicara dengan orang dalam jumlah yang terbatas atau sedikit, maka tidak menutup kemungkinan ke depannya kita akan berani berbicara di depan orang banyak. Contohnya saja seperti Master of Ceremony atau MC di sebuah acara. Menjadi MC merupakan salah satu cara yang dapat membangun rasa percaya diri dalam diri kita. Walaupun pada awalnya tentu saja tidak berjalan mulus, tetapi seiring dengan berjalannya waktu akan menjadi terbiasa dan semakin percaya diri untuk bertemu dan berbicara di depan orang banyak. Dan yang terakhir ialah jangan pernah takut dalam mengambil tantangan, karena dengan tantangan kita akan mendapatkan pengalaman. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami kegagalan, tetapi kegagalan tersebut akan menjadi pemicu semangat kita untuk kembali bangkit dan berusaha. Semakin kita menerima diri secara apa adanya, maka akan semakin tinggi tingkat kepercayaan diri yang kita miliki. Ada salah satu kutipan yang berkata, "Ingatlah selalu bahwa kamu lebih berani dari yang kamu yakini, lebih kuat dari yang terlihat, dan lebih pintar dari yang kamu pikirkan." Baik, sekian materi mengenai layanan bimbingan dan konseling dalam bidang pribadi terhadap individu atau anak yang mengalami krisis kepercayaan diri. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.